Nah, mereka itu lebih nyaman di awal itu dilayani oleh polwan gitu, karena mungkin ya ada rasa empati dianggap tinggi, kemudian juga seorang ibu, seorang perempuan yang diharapkan lebih cepat akan memahami dari psikologi si korban itu gitu. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, tahukah Anda kalau 1 dari 4 perempuan di Indonesia ternyata pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual sepanjang hidupnya? Ini kan adalah satu data yang sebetulnya memprihatinkan gitu ya. Nah, tapi di belakangan ini juga mendapatkan perhatian khusus. Misalnya dari Kepolisian RI yang kemudian membentuk satu direktorat, namanya adalah Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Direktorat PPA PPO yang tepatnya ada di Barreskrim Polri. Nah, kita akan ngobrolin tentang isu ini dan juga bagaimana penanggulangan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan bersama ahlinya di sini. Sudah ada AKBP Emma Rahmawati selaku Kasubag Bin Ops Direktorat PPA PPO di Barreskrim Polri. Betul ya Bu ya? Siap, betul. Bu Emma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan harus sehat ya, harus sehat. Untuk membantu mengawal bagaimana ini kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya Bu ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih karena Bu Emma udah berkenan hadir di podcast Antara untuk sharing lebih banyak Bu ya. Walaupun tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih mengenai apa saja sih sebetulnya dinamika dalam kekerasan terhadap perempuan ini. Bu Emma, tapi sebelum kita lebih jauh gitu ya, ini kan direktoratnya adalah PPA PPO gitu. Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang. Ini kenapa digabungkan gitu? Atau kenapa mencakup 3 hal ya atau 3 fokus, perempuan, anak, dan perdagangan orang di satu direktorat ini? Gimana sih Bu? Iya, jadi begini Mbak, kenapa harus Direktorat Perempuan, Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang? Karena kita ketahui bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh direktorat ini adalah kasus-kasus yang memang korbannya itu kebanyakan adalah perempuan dan anak dan kelompok rentan lain. Kelompok rentan lain itu ada lansia, ada disabilitas ya. Disabilitas kita tidak boleh melupakan disabilitas, itu termasuk kelompok rentan. Jadi untuk kasus kekerasan yang tadi Mbak sampaikan, kekerasan fisik, psikis, seksual, itu adalah korbannya itu kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, termasuk TPPO. TPPO, perdagangan orang itu kebanyakan korbannya adalah perempuan dewasa, tapi itu perempuan gitu. Anak juga ada tapi tidak terlalu banyak ya. Tapi itu kebanyakan perempuan. Mungkin ada yang tren-tren saat ini yang scamming dan lain-lain kebanyakan laki-laki. Ya saat-saat ini trennya ya, karena trennya scamming. Tapi sebetulnya dari dahulu kala itu TPPO itu kebanyakan adalah juga korbannya adalah perempuan. Itulah kenapa begitu ya, jadi mencakup atau dicakup di direktorat terbaru ini. Kenapa dikatakan terbaru? Karena Sobat Antara ternyata direktorat PPA PPO ini baru diresmikan sama Pak Kapolri di Januari 2026. Ya, Januari itu untuk direktorat yang di wilayah. Tetapi kalau untuk direktorat Barreskrim itu sejak tahun 2024. 2024. Kemudian di 2026 Januari ada di wilayah, artinya ada 11 kalau tidak salah 11 Polda dan juga 22 Polres kan betul. Bu Emma. Ini kalau kita bicara mengenai pembentukan direktorat ini kan ada di lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Berarti ada satu concern bahwa ini memang isu yang tidak bisa kita abaikan, nggak bisa dianggap sepele atau remeh atau kecil lagi gitu ya. Betul. Udah dibentuk direktorat dari yang sebelumnya ini unit ya Bu ya, di bawah direktorat sebelumnya unit kriminal umum. Gitu. Betul. Ini kenapa sih Bu perlu dibentuk jadi satu direktorat khusus gitu? Artinya memang perhatiannya kan diberikan khusus ke isu ini. Jadi begini, kalau melihat fenomena saat ini, mungkin dari dulu sebetulnya ya, sehingga dari dulu sebetulnya unit PPA ini sudah ada sejak tahun isunya itu berkembang sejak tahun
reformasi ya, tahun 98. 1998 ya. Karena di situ ada isu bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Nah, pada saat itu di kepolisian belum ada yang menangani khusus. Sehingga disitulah digagas oleh senior-senior poluan kami bahwa ini harus ada nih di satu satker khusus, Iya. satuan kerja khusus yang menangani masalah perempuan dan anak. Nah, kemudian berdasarkan Perkap 10 tahun 2007 dibentuklah unit PPA di kepolisian ini khusus menangani kasus perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Nah, sejak 2007 itulah dibentuk unit PPA mulai dari tingkat Satker Mabes Polri sampai dengan Polres. Ya, kalau di Mabes Polri itu dulu ada di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum. Itu ada subdit khusus yang menangani masalah perempuan dan anak, yang di bawahnya itu unit-unit ada unit PPA. Nah, kemudian di Polda itu ada Ditres, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di bawahnya itu ada subdit Renakta. Mungkin pernah dengar ya? Iya. Subdit Renakta itulah yang menangani kasus terkait perempuan dan anak, dan di Polres itu ada unit PPA. Nah, kemudian karena semakin ternyata ke sini kasus perempuan anak yang melibatkan perempuan, anak, kelompok rentan lainnya, baik kasus kekerasan fisik, psikis maupun seksual, itu semakin kompleks. Dari modus, pelaku, TKP. Nah, sehingga ini perlu penguatan terhadap lembaga ini, terhadap unit PPA ini yang tadinya unit, yang tadinya subdit Renakta. Ini perlu penguatan supaya lebih fokus di dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak ini. Nah, itulah latar belakang kenapa adanya Direktorat PPA PPO di tingkat Mabes Polri, di Bareskrim Polri, dan ada dibentuknya Ditres, Direktorat Reserse PPA dan PPO di 11 Polda sementara ini, dan Satres PPA PPO di 22 Polres saat ini. Gitu. Dan Bu Emma sendiri kan juga ikut begitu ya, mengambil peran dalam merintis hadirnya direktorat ini sejak berapa Bu? 2010? Ya, kemudian dilanjut sebetulnya 2016 2010 desakan kita sudah melihat fenomena bagaimana kasus perempuan dan anak ini semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian juga desakan dari masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, kementerian lembaga, bahwa ini nggak bisa ditangani hanya sekedar unit gitu. Ini harus dikuatkan lembaganya, harus dibesarkan. Sehingga ya kita sejak 2010 didukung Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian KPAI dan lain-lain sudah mencoba untuk mengajukan supaya dibentuk direktorat khusus yang menangani perempuan dan anak ini. Dan gongnya di 2017 memang sudah juga kami mengajukan, tetapi kan memang butuh proses ya. Karena pengembangan organisasi dari mulai kecil menjadi besar kan tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan masalah anggarannya, personilnya, sarana prasarananya. Nah, itu juga kan membutuhkan proses. Dan alhamdulillah intensnya sejak tahun 2017, kemudian lebih intens lagi di 2023 karena isu TPPO juga banyak, kasus perempuan dan anak cenderung semakin meningkat. Nah, akhirnya alhamdulillah disetujui untuk dibentuk Ditres PPA, Ditipid PPA, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO di Bareskrim, dan Ditres di 11 Polda dan 22 Polres. Tapi itu bertahap ya, artinya tahap pertama. Karena ya tadi nanti kedepannya akan berkembang lagi di banyak Polres di Indonesia. Insya Allah itu akan karena memang ini bertahap ya, karena tadi keterbatasan kita harus mempertimbangkan masalah anggaran, personil maupun sarana prasarana. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan ini juga sudah ada, akan kita bahas lagi, sudah ada 7 Polda dan 22 Polres yang akan mengajukan untuk ditingkatkan menjadi Ditres dan Satres. Jadi memang concernnya juga lebih meluas ke seluruh Indonesia ya Bu ya, kalau dilihat. Tapi sebetulnya apa yang berbeda, apa yang berubah dari dulu ketika kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini ditangani di bawah satu unit, kemudian sekarang sudah jadi Direktorat PPA PPO gitu. Kewenangan yang untuk menangani kasusnya misalnya, atau mungkin secara resource dan lain sebagainya, ini apa yang lebih meningkat secara signifikan? Sebetulnya dari segi kewenangan mungkin lebih kuat dan lebih luas ya, lebih diperkuat saja, karena memang juga dari sisi koordinasi kita dengan lembaga terkait gitu ya. Kemudian juga kita lebih besar, otomatis kita lebih
artinya sayapnya semakin melebar gitu kan. Kemudian juga pertambahan dari personil juga, sarana prasarana, sehingga kita dengan diperkuatnya unit menjadi direktorat ini juga koordinasi lintas lembaganya kita semakin kuat, kemudian termasuk juga koordinasi lintas negara ya, karena kalau terkait dengan eksploitasi seksual, perdagangan eksploitasi seksual orang gitu anak, ya. perdagangan orang kan itu sudah lintas negara ya. Jadi dengan dibesarkan, diperkuat direktorat ini itu akan lebih meningkatkan kinerja, meningkatkan kapasitas juga personil dan lain-lain gitu. Saya mau memperdalam nih Bu Emma terkait dengan tadi kan sudah disebutin ada kolaborasi lintas negara karena ini sudah lintas batas ya kejahatan yang dilakukan, misalnya di perdagangan orang sampai kekerasan seksual, sampai mungkin kalau sekarang ada love scamming dan lain sebagainya gitu ya, berbasis online. Tapi saya mau mengutip data dulu Bu Emma. Jadi kalau menurut data Komnas Perempuan yang dirilis Maret 2026, sepanjang 2025 terhimpun 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Artinya memang spesifik ya, korbannya perempuan, dan ternyata sebanyak itu Bu dalam 1 tahun. Nah, angka ini disebutkan meningkat 14,07% dibandingkan jumlah kasus di tahun sebelumnya. Nah, kalau saya bisa tanya ke Direktorat PPA PPO, ini trennya sama nggak sih Bu? Memang ada kenaikan kah dari tahun ke tahun misalnya terkait dengan kasus kekerasan yang diterima, yang ditangani sama kepolisian? Iya, kalau dilihat dari angka, mungkin kalau melihat angka Komnas Perempuan segini, angka KPAI segini, kemudian angka Kementerian dari KPPPA melalui simponinya segini, di kepolisian berbeda. Nah, itu memang tidak akan pernah sama. Karena memang pelaporan atau pengaduan kasus terkait perempuan dan anak ini kan memang pemerintah membuka tidak hanya langsung harus ke kepolisian. Iya, tidak satu kanal gitu ya. Tidak satu kanal. Bisa ke Sapa 129 yang dimiliki KPPPA, bisa ke UPTD PPA di wilayah, UPTD bidang sosial, bisa ke Komnas Perempuan, bisa ke KPAI. Nah, tetapi belum tentu itu diteruskan pelaporannya ke kepolisian. Ya, seperti itu. Jadi pasti, dan jumlahnya pasti akan lebih besar dari kementerian lembaga ini daripada yang diterima oleh kepolisian, karena tadi setelah dilakukan asesmen, masyarakat mengadu ke lembaga-lembaga tadi, dilakukan asesmen, ternyata ini hanya ingin dimediasi misalnya untuk kasus KDRT. Tidak perlu ada pelaporan tidak sampai ke kepolisian tidak ada keinginan dari korban, tidak ingin dilaporkan ke ranah hukum misalnya. Berarti kan tidak ada pelaporan di kepolisian, tapi angkanya tercatat di kementerian lembaga di mana dia korban ini mengadu seperti itu. Nah, itu secara angka memang pasti akan berbeda, itu perbedaannya. Nah, kemudian trennya sekarang, memang kalau trennya sekarang lebih kepada tren di ranah online ya, baik perempuan maupun anak ya. Memang sangat miris sekali di ranah online itu karena pengaruh dari gadget, pengaruh dari bebasnya kita orang tua, saya orang tua punya 3 anak dan begitu anak, walaupun di pesantren, begitu anak libur ya fokusnya mereka terhadap gadget lagi handphone, gadget lagi, game online, kemudian media ada media sosial lainnya gitu. Nah, makanya perlu sangat pengawasan terhadap anak-anak ini ya, karena predator ini masuknya lewat situ, karena anak kan lebih asik, lebih banyak waktunya untuk menggunakan gadget, untuk menggunakan media sosial dalam berkomunikasi sama temennya gitu kan, sesama teman sekolah, teman lingkungannya gitu kan. Itu trennya sekarang di online ya, banyak sekali di dunia grooming, digital ya, sextortion, love scam tadi, kemudian juga ada bullying online kan. Bullying online juga terjadi sangat banyak sekali. Kemudian live streaming seks itu juga ada yang melibatkan anak-anak kita. Gitu ya, ini jadi trennya karena pengaruh negatif dari gadget ya. Banyak positifnya dari gadget, tapi negatifnya itu juga banyak kalau memang kita tidak mengawasi anak-anak kita. Ini kan isu yang besar ya, Bu Emma, dan juga isu yang sangat penting gitu, karena bagaimanapun kita harus melindungi nih anak-anak bangsa yang menjadi generasi penerus ke depan. Dan mungkin kalau dari pemerintah sudah punya satu strategi dengan adanya pemberlakuan PP Tunas gitu yang membatasi atau tidak menunggu. Jadi sampai anak itu siap baru bisa mengakses media sosial, game online dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sampai psikisnya mungkin
ready Iya. untuk bisa berada di lingkungan digital Iya, ini. betul. Tapi kalau dari penindakan hukumnya, dari kepolisian, ini ada semacam perbaruan strategi nggak sih Bu dalam melakukan penindakan atau juga termasuk pencegahan ya terkait modus-modus kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah digital ini? Nah, kami setiap tahun Kepolisian Negara Indonesia ini, Polri ini menerima informasi dari Interpol, dari kemudian negara-negara, dari kepolisian negara lain, kemudian termasuk juga mungkin masyarakat ada pernah mendengar namanya NICMEC atau NCMEC lah bahasanya ya. Kami menerima begitu hampir 1,5 juta setahun. 1,52 juta itu terkait dugaan adanya eksploitasi seksual yang melibatkan anak. Nah, ini sangat luar biasa. Dan di kita ini ada di 3 besar loh di Asia. Di dunia juga ada 3 di 5 besar besar. Indonesia. Iya. Korban Sebagai penerima informasi ya, Oke. penerima informasi ada dugaannya kekerasan seksual atau eksploitasi seksual secara online terhadap anak gitu. Seperti Karena penjangkauan, bagaimanapun penyelamatan. dalam kasus misalnya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak itu memang fokusnya Ya. adalah terhadap korban ya Bu, Ya, keselamatan korban, kenyamanan korban, Pelindungan begitu ya. korban, Pelindungan iya. terhadap korban. Itu yang harus jadi Perhatian khusus begitu. Iya. Tapi kalau bicara tadi kan sudah nih kasusnya disebutkan terhadap anak misalnya secara online. Terhadap perempuan yang dewasa pun yang di kota, yang di perdesaan di Indonesia itu terjadi kan ya Bu? Ya. Misalnya kita bicara soal love scamming, Ya. tadi sempat ngobrol itu bahwa ditipu sedemikian rupa secara online misalnya dari media sosial, Facebook dan lain sebagainya, disebutkan atau diiming-imingi terkait dengan jalinan kisah Ya, romansa betul, gitu ya Bu. betul. Kalau misalnya kitanya sedang memang mencari jodoh, kayaknya akan tergoda Iya. gitu ya untuk apalagi Iya. dibaik-baiki, Iya, kemudian diiming-imingi uang, diiming-imingi akan dinikahkan. Iya, Mungkin itu iya, ada ya Bu iya. ya, sempat nemu kasus seperti Banyak, itu. Pak. Banyak. Jadi banyak kasus seperti itu, ya. Dan si predator, si pelaku ini menggunakan akun fake. Nah, akun pengusaha ganteng, akun laki-laki ganteng, akun polisi ganteng, akun TNI ganteng Iya, untuk menjerat korban. Oke. Nah, korban juga kompleks. Ada yang masih sendiri, ada yang sudah berumah tangga. Kompleks Mbak, tidak hanya yang masih sendiri aja. Jadi awalnya dari perkenalan melihat status galau gitu kan, status yang lagi mellow-mellow, masuklah dengan akun fake di Facebook dengan gambar yang ganteng-ganteng gitu kan. Begitu sudah masuk, sudah Vicol mohon maaf ya, Vicol Secara seks sensitif secara gitu ya. sensitif gitu kan. Terus kemudian tanpa sadar Vicol itu direkam kan oleh si pelaku. Disimpan nama dia. Kemudian ujung-ujungnya apa? Pemerasan. Iya. Pemerasan, kalau kamu tidak memberikan uang, saya akan sebarkan foto video kamu yang sudah saya rekam. Itu akhirnya istilahnya sextortion. Oke. Dari love scam kemudian berlanjut kepada sextortion karena sudah ada pemerasan. Sudah ada ancaman. Seperti itu. Nah, itu banyak sekali. Oke. Banyak sekali terjadi. Nah, itu yang harus kita waspadai di dalam bermedsos ya. Kita jangan tergoda dengan kenalan dengan ternyata dilihat profilnya ganteng ya. Gini Kaya ini raya, seperti itu. begitu ya, Kaya Bu, ya? raya, ganteng. Dia kerjanya gini, pengusaha dan lain-lain. Itu jangan tergoda. Jangan tergoda. Iya, jangan Yang too good to tergoda. be true kayaknya harus dicari tahu terlebih dahulu. Iya, Apakah betul. betul atau Betul. tidak gitu ya. Betul. Apakah memang real Betul. orangnya atau sebetulnya cuma identitas palsu di Iya. media sosial. Pokoknya kalau sudah mengarah-marah ke arah seksual gitu, meminta gambar video mendingan cut. Oke. Siapapun itu. Secara tegas Ya kita walaupun harus- itu misalnya ya memang kadang-kadang kan pacar secara fisik ketemu iya, tapi di medsos juga kan komunikasi. Kalau misalnya sudah mengarah-marah ke yang berbau sensitif itu mendingan cut dan tidak boleh disebar, tidak boleh kita kirim-kirim masalah-masalah konten-konten atau foto atau video terkait yang bagian sensitif kita ya. Mungkin saya yang bikin penasaran adalah mekanisme pendampingan yang dilakukan seperti apa sih, dan juga kolaborasi antar lembaga. Oke. Karena tadi di depan Ibu menyebutkan bahwa ini nggak bisa juga dilakukan atau ditangani oleh satu institusi saja kan, karena kan melibatkan irisannya banyak gitu ya, betul. ke perempuan, ke anak dan lain sebagainya. Gimana Bu kolaborasi dijalankan?
Jadi inilah yang membedakan penanganan kasus terhadap yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dengan kasus yang lain, Mbak. Kenapa tadi latar belakangnya harus ada direktorat tersendiri gitu kan? Karena yang memang yang kita layani adalah perempuan dan anak dan kelompok rentan yang memang penanganannya berbeda. Di samping penyidik PPA ini harus mengungkap kasusnya, harus mengungkap kasusnya sendiri. Kita harus memenuhi kebutuhan. Kita harus melindungi korban. Kita harus apa sih yang dibutuhkan korban pada saat itu. Nah, makanya mulai dari pelaporan, tadi kan pelaporan bisa ke lembaga-lembaga tertentu. Nah, di situ kita melakukan asesmen. Kalau misalnya datang ke kepolisian, kita ada ada RPK, ruang pelayanan khusus. Kita bawa ke ruang pelayanan khusus, kita ajak komunikasi, kita konsultasikan peristiwa apa yang dialami. Begitu juga ke lembaga-lembaga lain yang tadi berwenang untuk menerima pengaduan ya. Apa saja Bu misalnya? Ya. Jadi asesmen kebutuhannya di samping kami harus memberikan solusi atau memberikan ini. Jika peristiwa seperti ini pasal apa yang dilanggar? Ya, kemudian kita asesmen kebutuhannya. Pada saat dia melapor, kebutuhannya apa sih? Apakah dia memerlukan kebutuhan secara psikologis juga dulu? Psikologisnya masih trauma misalnya. Ya kita kasih layanan dulu psikolog. Karena memang nggak bisa langsung intervensi secara hukum, harus seperti ini gitu. Begitu datang misalnya masih babak belur, datang masih dalam keadaan luka, ya kita layani dulu dengan layanan medis dulu, kita rujuk dulu ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan medis. Kalau masih trauma, kita datangkan dulu psikolog untuk untuk menenangkan gitu kan. Tidak semerta-merta kita langsung bak-bak, oh di mana buktinya di TKP-nya. Tidak, kita lebih memperhatikan yang pertama adalah kepentingan kebutuhan korban dulu. Karena kalau sudah kebutuhan korban sudah dilayani, sudah diberikan, dia akan merasa nyaman, aman, tenang, kita akan mudah menggali peristiwa yang dialami. Jadi kita lebih kepada ya kita layani dulu korban. Kita tangani dulu korban, apa yang dibutuhkan pada saat itu. Termasuk misalnya disabilitas, kita datangkan pendamping disabilitas. Apakah itu disabilitasnya fisik gitu kan, atau intelektual, atau disabilitas mental. Kita datangkan dulu ahlinya. Kita buat dulu korban ini nyaman, aman, merasa terlindungi. Karena setelah itu kalau sudah merasa terlindungi, mereka akan mudah menceritakan. Bangun dulu kepercayaan nih dengan petugas. Itu yang pertama harus dimiliki, dan itulah spesialisasinya kenapa kita harus memiliki kompetensi ya, bagaimana kompetensi khusus dalam penanganan kasus perempuan dan anak ini. Karena kita harus memahami dulu psikologis korban pada saat itu seperti apa. Dia sudah siap atau belum. Kalau belum siap, kita juga tidak bisa memaksakan. Aturan kami bahwa kalau dalam pemeriksaan pun, kalau korban sudah belum siap, kita tidak boleh untuk memeriksa. Tidak akan maksimal kita menggali. Makanya kita harus koordinasi dengan pendamping. Ada pendamping itu bisa psikolog, bisa pendamping hukum, bisa pendamping tadi pinjaman disabilitas gitu. Kita koordinasi dulu dengan pendamping. Pendamping bisa dari mana saja, dari pemerintah daerah kan ada dinas PPPPA, ada UPTD PPA, ada dinas sosial, ada LPSK gitu kan. Nah pendamping ada dari kementerian lembaga lain gitu kan. Kita kerjasama bagaimana kesiapan korban gitu, seperti itu. Udah siap untuk diminta keterangan misalnya, atau secara kesehatan kita minta pendapat dari psikolognya, pendapat dari dokternya. Misalnya ada kasus-kasus yang seperti yang viral saat ini, kita koordinasi dengan pihak dokter. Sudah kira-kira sudah secara psikologis, secara fisik sudah siap untuk diminta keterangan atau tidak. Karena memang untuk korban mau bercerita pun itu kan satu hal yang tidak mudah ya Bu. Betul. Korban yang mengalami kekerasan, baik itu psikis, fisik dan seksual apalagi ya. Pasti perlu kekuatan besar dan keberanian besar dari dalam dirinya untuk bisa menceritakan, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada aparat kepolisian misalnya. Karena kalau Bu Emma melihat nggak sih ada rasa segan mungkin ya dari masyarakat begitu untuk bisa, kalau misalnya cerita ke polisi, aduh sudah takut duluan nih, apa yang perlu dilakukan ke depannya dan lain sebagainya begitu. Tapi mungkin hal inilah yang menyebabkan di Direktorat PPA sebagian besar personelnya adalah perempuan. Betul nggak Bu? Betul. Jadi ada sosok perempuan, sosok ibu gitu ya dari para polisi wanita. Betul seperti itu. Dan apakah penanganannya memang jadi ada pendekatan khusus yang diberikan sama Polwan? Seperti yang dari awal kita bicarakan ya Mbak, kasus kekerasan fisik, psikis, seksual ini kan kebanyakan
korbannya adalah perempuan, anak ya. Dan mereka kebanyakan lebih nyaman pada saat dihadapi atau dihadapkan dengan petugas perempuan. Memang bukan masalah jenis kelamin ya, tetapi masalah sensitivitas ya. Saya juga banyak anggota-anggota Polki kita juga polisi laki-laki yang dinas di PPA, bahkan jiwa rasa empatinya tinggi. Betul. Ada juga, tetapi kadang-kadang masyarakatnya sendiri ya, masyarakat sendiri walaupun si petugas Polki ini memiliki sensitivitas tinggi, tapi mungkin karena agak risih yang dihadapi adalah laki-laki yang menghadapi mereka, yang melayani. Nah, mereka itu lebih nyaman dilayani oleh Polwan gitu, karena mungkin ya ada rasa empati dianggap tinggi, kemudian juga seorang ibu, seorang perempuan yang diharapkan lebih cepat akan memahami dari psikologi si korban itu gitu. Tapi secara kompetensi kami juga banyak memiliki polisi laki-laki yang memiliki sensitivitas tinggi, bahkan udah 10 tahun sudah memang concern gitu, dan sudah menjiwai dan sudah memang ya itu tadi di bidang perempuan dan anak itu mereka sudah memahami gitu. Nah, terkait kompetensi nih Bu, secara internal khususnya di Direktorat PPA PPO ini, pelatihan kompetensi yang diberikan dan yang didapatkan oleh para personel itu seperti apa sih Bu biasanya? Jadi terkait dengan untuk meningkatkan kompetensi daripada penyidik, keterampilan, pemahaman, kami setiap tahun ada namanya pendidikan pengembangan spesialis. Artinya ini adalah pendidikan kejuruan kekhususan bagi penyidik-penyidik yang menangani kasus perempuan dan anak ya. Kami di Direktorat di Diklat Reskrim, pendidikan reserse kriminal di bawah Lemdiklat, setiap tahun ada 3 gelombang. Ada perwira, ada berintara untuk dilatih untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya, keterampilannya. Kemudian juga amanat undang-undang SPPA juga kita ada pelatihan diklat terpadu sistem peradilan pidana anak yang menangani khusus bagaimana hukum acara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita juga amanat undang-undang TPKS, kita juga harus ditangani oleh penyidik-penyidik yang sudah pernah mengikuti pelatihan TPKS. Kita juga menyelenggarakan pelatihan TPKS ya, bekerja sama dengan Lemdiklat, dengan NGO, dengan UN Women, dengan KPPPA, kita juga sudah selenggarakan. Gitu. Jadi di balik pelatihan kompetensi ini kan tentu saja ada harapan bahwa penanganan terhadap kasus khususnya korban kekerasan terhadap perempuan ini kan bisa lebih baik dan sesuai dengan standarnya ya Bu ya. Betul. Tapi ketika kita bicara korban ingin melapor, ingin bercerita mungkin ya di awal. Ini seperti apa sih Bu hal yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu atau paling mudahnya yang bisa dilakukan korban? Karena misalnya untuk melaporkan kasus atau melaporkan pelaku yang biasanya orang dekat ya Bu ya, kalau kekerasan terhadap perempuan. Itu kan juga cukup berat begitu ya. Hal yang paling awal bisa dilakukan seperti apa? Ya, sebetulnya memang karakteristik kekerasan di Indonesia ini kan seksual, fisik, psikis maupun seksual, mereka akan lebih cenderung tertutup ya korban ini kan, karena dianggap aib ya. Penuh stigma ya. Ya betul. Belum lagi stigma dari masyarakat, itu aib, belum lagi mungkin ada ancaman dari pelaku gitu. Yang paling mudah mungkin berbicara atau cerita kepada orang terdekat. Kalau orang terdekat itu pelaku yang nggak mungkin kan, orang tua misalnya, karena banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh orang terdekat, orang tua, kakek, nenek, paman, kakak di rumah yang seharusnya jadi tempat aman. Itu banyak sekali Mbak, banyak sekali. Dan di sekolah yang harusnya itu juga tempat aman kedua dalam dia menerima ilmu ya, di sekolah umum maupun keagamaan gitu, seperti itu. Nah, yang paling mudah ya berbicara kepada orang terdekat. Kalau misalnya itu pelakunya mungkin bisa ke tante, ke paman gitu ya. Atau mungkin pada saat melakukan pengobatan dia mengalami kekerasan seksual maupun fisik, bisa cerita sama dokter. Karena di dalam undang-undang TPKS ada amanat bahwa apabila tenaga kesehatan itu mengetahui adanya dugaan kekerasan yang melibatkan perempuan, anak, itu wajib menginformasikan. Wajib sifatnya? Wajib menginformasikan ya. Kepada siapa? Kepada
lembaga yang ditunjuk seperti UPTD PPA, lembaga LSM di lingkungannya terdekat, atau informasikan ke kami, ke kepolisian. Cukup mungkin telepon Pak, Bu, ke unit PPA-nya, kalau di Polres kan unit PPA atau Satres PPA yang sudah ada. Ini sepertinya ini di kami sedang ada berobat dugaan tindak pidana kekerasan fisik misalnya, atau kekerasan seksual. Nah, nanti kami akan jemput bola untuk mendapatkan apakah kami mendatangi korban atau kami nanti mendatangi di rumahnya atau kami ke rumah sakit langsung. Dan itu praktek baik itu sudah banyak dilakukan. Kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pihak kepolisian maupun lembaga yang menangani yang terlibat dalam penanganan kasus perempuan. Iya, memang kolaborasi semacam ini yang perlu kita lakukan. Termasuk masyarakat ya, Bu, ya? Betul. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kekerasan, apakah itu kalau di dalam lingkup terdekat kan misalnya di dalam rumah tangga, apakah itu ada KDRT, kekerasan fisik atau psikis atau seksual terhadap anggota keluarga. Jika tetangganya kiri kanan itu tahu, tolong informasikan ke pihak paling tidak aparat setempat, RT RW dulu ya. Nanti kami juga kan ada Babin Kamtibmas nih, ada Pak Babin nih kalau di daerah itu di setiap desa itu. Nah, minimal juga nanti aparat setempat ini akan menginformasikan ke Babin Kamtibmas ini, dan itu informasi itu pasti akan kami rahasiakan sumbernya dari mana. Jadi tidak perlu takut gitu, seperti itu. Intinya pentingnya dari kolaborasi antar stakeholder, juga masyarakat yang paling penting yang mungkin menyaksikan secara langsung begitu kekerasan itu terjadi. Tapi kemudian dari pihak kepolisian adakah bentuk sosialisasi juga turun ke masyarakat begitu? Kemudian edukasi yang penting karena sebetulnya untuk kekerasan seksual ini tidakkah lebih penting kita untuk mencegah, Bu, daripada harus menangani kasus sudah terjadi. Jadi pemadam kebakaran jadinya. Jadi sebetulnya sosialisasi edukasi ini sering kami laksanakan Kami di kepolisian itu ada tadi Babin Kamtibmas di setiap Polres, Polsek. Kami juga melakukan sosialisasi edukasi, misalnya dari unit-unit PPA Polres bekerja sama dengan pihak sekolah gitu kan, ada Polwan Ghost School gitu kan, ada kemudian kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan UPTD PPA, dengan dinas-dinas, dengan LSM untuk melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat. Nah, kami juga memiliki program namanya Rise and Speak, berbicara menyelamatkan sesama. Kami dari tingkat pusat juga sudah menggelorakan Rise and Speak ini ke tingkat kewilayahan dan sudah banyak yang melakukan. Jadi kami melakukan sosialisasi edukasi secara bersama-sama yang diinisiasi oleh kepolisian, kemudian kami libatkan juga pemerintah daerah. Nah, nanti kami akan mengumpulkan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kemudian anak-anak sekolah, kemudian masyarakatnya itu sendiri kita melakukan edukasi, kita memberikan layanan psikologi gitu kan kepada masyarakat. Nah, ini sudah dilakukan di beberapa provinsi dan kami juga sudah mengarahkan ke kewilayahan untuk melakukan hal yang sama, Rise and Speak ini. Jadi berani bicara, selamatkan sesama. Karena kalau kita sudah berani bicara, tentu saja kalau sudah berani bicara kemudian kita tangani kasusnya, si pelaku dihukum, si pelaku ditindak, tidak akan ada korban-korban lain. Tapi kalau misalnya menjadi korban tidak berani bicara, kemudian si pelaku ini akan terus melakukan tindak pidana yang sama seperti dilakukan terhadap korban ini. Jadi sangat memang kami juga memahami tidak mudah untuk membicarakan apa yang dialami oleh korban. Apalagi itu kekerasan seksual, apalagi itu adalah pokoknya orang terdekat. Semua kanal mungkin ke orang terdekat dulu, atau kanal pelaporan tadi sudah kami sebutkan ke UPTD PPA, ke UPT sosial, ataupun ada LSM berbasis masyarakat yang memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak, silahkan untuk mengadukan atau langsung datang ke kami. Datang ke kami, di kami ada di Polres ada unit PPA, ada Satres PPA, ada ruang pelayanan khusus. Nanti terkait dengan identitas juga kami akan rahasiakan. Itu adalah kewajiban dan amanat undang-undang. Seperti itu. Kami paham
nanti layanan apa yang dibutuhkan akan kami berikan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Oke, jadi Seperti dipastikan dulu bahwa korbannya memang berani untuk Ya, melapor iya, dan itu betul. adalah awal mula begitu ya Iya, Bu ya, untuk betul. memutus Iya, betul. rantai kekerasan terhadap Iya. perempuan dan juga pastinya menghukum pelaku. Pelakunya. Dan kami juga untuk keamanan korban kami kerjasama dengan LPSK ya. Iya. Kalau misalnya merasa diancam dan lain-lain, kita akan segera memberikan layanan Perlindungan untuk terhadap perlindungan. Gitu. Oke, Ibu, ini terakhir. Jadi ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, kita kan tidak hanya bicara soal KDRT dipukuli Ya. misalnya secara fisik, tapi juga termasuk omongan-omongan Ya. yang mungkin bisa kita dengar ya, Iya. mulai dari catcalling, Ya, pelecehan verbal Ya. begitu ya. ya, Mungkin dinormalisasikan di masyarakat, dianggap itu mah biasa. biasa. Itu hanya bercanda, Ya. itu untuk melatih keakraban aja Ya. begitu. Berarti sudah sama-sama akrab Ya, nih. ya. Gitu. Tapi kan ternyata dari catcalling ini adalah satu gerbang masuk Ya. terhadap kekerasan Ya. yang mungkin lebih tinggi Ya. atau tingkat keparahannya begitu ya. Apa pesan Bu Emma untuk masyarakat secara umum dan perempuan Ya. secara khusus ketika menjadi korban, belumlah itu korban kekerasan yang mungkin berat termasuknya, tapi ketika kita menjadi korban pelecehan verbal atau catcalling. Ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat, memang pelecehan secara verbal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang TPKS, tepatnya ada di pasal 5 ya. Di pasal 5 itu ada pelecehan seksual secara verbal. Jadi kata-kata yang mengarah kepada tubuh seseorang itu jika orangnya itu tidak terima, itu bisa dihukum. Itu bisa dipidana. Walaupun memang terhadap dewasa itu adalah delik aduan. Artinya itu bisa ada di pencabutan pelaporan, tetapi terhadap anak dan penyandang disabilitas itu adalah delik murni. Nah, artinya bahwa hai semua di sana gitu. Jangan sekarang dianggap remeh terhadap catcalling itu. Dan karena saat ini sudah diatur di dalam undang-undang. Karena banyak juga memang perempuan-perempuan yang tidak terima atas perlakuan tersebut ya. Dan kepada korban dimanapun, misalnya jika memang mengalami dan kemudian berdampak kepada psikis, karena ini berdampaknya pasti secara psikis, apalagi sampai dengan mendalam karena ketidakterimaan atas perlakuan yang diterima, itu akan sangat berbahaya jika didiamkan. Silakan, kami berharap menginformasikan, silakan datang ke layanan-layanan yang sudah disediakan tadi, UPT DPPA atau Dinas PPPPA, UPT Sosial, ataupun ke lembaga swadaya masyarakat yang memang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan bantuan layanan psikologi kalau memang itu sampai dengan mengalami gangguan psikologis. Kemudian juga kalau memang diinginkan untuk diproses secara hukum, itu akan kami proses secara hukum bekerja sama dengan layanan tadi. Seperti itu. Mungkin intinya korban bisa dan perlu bercerita kepada tempat yang dianggapnya paling aman, paling nyaman dan juga terdekat ya Bu ya. Betul. Yang penting kita bisa menyampaikan dulu supaya kekerasan terhadap perempuan ini nggak jadi kasus atau fenomena gunung es yang betul. munculnya sedikit di permukaan tapi padahal ternyata banyak di bawah. Masih banyak yang belum terungkap. Dan itu juga pelaporan yang cepat itu akan memudahkan kami di dalam pengungkapan kasusnya. Betul. Di dalam kami mendapatkan alat bukti, barang bukti. Karena kalau kejadiannya sudah lama, kita agak sulit nih mendapatkan alat bukti karena apalagi kekerasan seksual ya. Kan barang bukti, alat bukti itu kadang masih menempel kepada tubuh si korban. Nah, kalau misalnya dilaporkannya sudah agak lama, kita agak kesulitan untuk mendapatkan alat bukti, barang buktinya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Kenapa? Ya walaupun kami paham bahwa itu akan memberikan dampak tidak mudah ya bagi seorang korban untuk langsung melaporkan misalnya, tetapi kembali lagi kepada kesiapan korban memang, tetapi kemudian jika memang sekarang masyarakat sudah harus mulai berani ya. Karena supaya tidak terjadi korban-korban lain lagi gitu. Seperti itu. Bu Emma, terima kasih banyak sudah sharing, sudah ngasih pencerahan buat saya dan juga Sobat Antara terkait dengan
penanganan Ya. kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, termasuk juga tadi ada perdagangan orang di dalamnya ya. Dan kelompok rentan. Dan kelompok rentan, kita tidak Disabilitas, boleh ya, lupakan itu ya, disabilitas dan Iya, lansia iya, ya. betul. Oke, Bu Emma sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu dan ngobrol Iya. lebih dalam di lain kesempatan. Amin. Iya. Oke, Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama AKBP Emma Rahmawati selaku Kasubag Binops di Direktorat PPA PPO Baris Krim Polri. Semoga dari obrolan ini kita bisa mendapatkan satu manfaat dan juga pencerahan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah, Bu. Stand by. On the record.